Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kajian literatur sistematis atau sistematik literatur review mengenai tren dan alat dalam penelitian komputasi paralel dari tahun 2020 hingga 2025. Artikel ini berjudul A Systematic Literature Review on Technique, Trends, and Tools in Parallel Computing Research between 2020 to 2025. Nah, studi ini dilakukan oleh 5 penulis termasuk saya sendiri, Aldo, Naufal, dan Koniedo. Nah, komputasi paralel sendiri merupakan pendekatan penting dalam dunia komputasi modern, termasuk ketika kita menghadapi masalah dengan data berukuran besar dan algoritma kompleks. Dengan membagi beban komputasi ke beberapa prosesor, kita bisa meningkatkan kecepatan eksekusi serta efisiensi pemrosesan secara signifikan. Penggunaan komputasi paralel kini tidak terbatas pada high performance computing saja, tapi juga diterapkan dalam bidang NLP, pembelajaran mesin atau sistem machine learning dan juga sistem aliran data real time hingga otomasi rekayasa perangkat lunak. Misalnya, model deep learning. Model deep learning diterapkan saat ini dilatih menggunakan GPU paralel untuk menghemat waktu pelatihan dan meningkatkan akurasi. Selain itu, munculnya sistem adaptif ini memungkinkan pemrosesan aliran data secara real-time dan dinamis. Karena banyaknya aplikasi ini, studi-studi individual memang telah dilakukan, namun belum ada upaya yang benar-benar menyatukan semua temuan ini dalam satu tinjauan menyeluruh. Maka dari itu, artikel ini bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tren riset terkini dalam komputasi paralel. Yang kedua, membandingkan berbagai alat, teknik, dan metode, serta mengusulkan arah pengembangan untuk peneliti selanjutnya. Baik. Mungkin sesi selanjutnya metode penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya Aldo. Baik, di sini saya Aldo Riki Firmansyah dengan NIM 2324 Sekarang kita langsung saja masuk ke bagian metode penelitian. Nah, metode penelitian dalam studi ini kita menggunakan metode SLR, Systematic Literature Review, yaitu merupakan pendekatan penelitian sekunder yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis hasil studi yang relevan secara sistematis. Nah, jadi penelitian ini tuh dirancang untuk apa ya, untuk mengeksplorasi, mengklasifikasi dan mensintesis literatur ilmiah mengenai pengembangan dan penerapan teknik paralel computing selama periode 2020 sampai 2025. Nah, kita nih merancang desain pencariannya menggunakan kata kunci seperti parallel computing, systematic literature review, GPU based deep learning dan sebagainya. Nah, jadi kata kunci ini digunakan untuk menjelajahi beberapa database akademik, diantaranya yaitu ACM Digital Library, Springerly, Wiley, MDPI, serta jurnal nasional. Kayak misalnya di sini ada Resti dan JTKI. Nah, selanjutnya kita menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Artikel yang diambil ini harus terbit antara tahun 2020 sampai 2025. Ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia dan secara langsung menggunakan metodologi SLR serta berfokus pada komputasi paralel, paralel computing. Nah, artikel yang tidak ditinjau sejawat, tidak tersedia secara penuh, atau hanya menyebut paralelisme secara umum, bakal dikeluarkan, dieksklusikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian proses seleksi artikel. Nah, untuk proses seleksinya, kita menggunakan metode alur Prisma. Nah, jadi pertama kita dari 43 artikel disaring menjadi 21 melalui abstrak dan kata kunci. Lalu
10 dievaluasi dari isi penuhnya hingga akhirnya dipilih 6 artikel akhir yang paling relevan. Nah, jadi keenam artikel ini di sini ada tabel, ada judul, sumber, DOI, dan tahun. Ada enam artikel. Nah, enam artikel ini diklasifikasikan berdasarkan metadata seperti eh, domain aplikasinya, teknik paralel yang digunakan, apakah berbasis GPU, aliran data, atau meta heuristik, serta kontribusi dan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, hasil seleksi ini dirangkum dalam tabel satu yang menampilkan informasi judul, sumber, DOI, linknya, dan tahun publikasi masing-masing artikel. Ya, baik, untuk bagian hasil dan analisisnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Noval Prasetyo dengan NIM 3055. Di sini untuk bagian ketiga, yaitu hasil dan analisis. Jadi di sini kami menyajikan beberapa ringkasan dalam bentuk tabel dan juga gambar. Yang pertama ada untuk ringkasan komparatif dari evaluasi model dan aplikasi modelnya dalam studi terpilih. Kita bisa lihat dari segi fokus. Nah, dia lebih menekankan pada kinerja algoritmik dan juga efisiensi teoritis pada evaluasi model. Sedangkan di aplikasinya dia lebih ke implementasi nyata. Kemudian di sini ada beberapa metrik dari evaluasi model dan juga aplikasi model yang dia cukup berbeda ya. Kalau dari evaluasi model itu bagaimana dia akurasi, kemudian speed up dan juga recall-nya. Tapi dari aplikasi model itu hardware, penggunaan hardware, perilaku model dan juga waktu responsnya. Tapi di sini untuk tujuan keduanya itu hampir sama, yaitu untuk bagaimana mereka menilai dari kontribusi dan juga memvalidasi performa sistemnya. Nah, dari data hasil analisis terhadap 6 artikel yang sudah kami kumpulkan di sini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya artikel pertama itu lebih menggunakan NLP dan juga machine learning untuk rekayasa kebutuhan otomatis. Yang ini memang membutuhkan pemrosesan paralel dengan skala besar. Kemudian untuk artikel kedua ini mengimplementasikan model dari arsitektur GPU untuk mempercepat pelatihan model deep learning seperti LSTM dan juga Indo-Birdwhite. Kemudian untuk artikel ketiga di sini dia membahas tentang bagaimana pengajaran dari pemrograman paralel dengan pendekatan yang lebih hemat biaya begitu ya menggunakan cluster. Nah, kemudian artikel keempat di sini dia membahas atau mempelajari penggunaan algoritma metaheuristik berbasis trajektori yang dimana dia berjalan secara paralel untuk menyelesaikan masalah-masalah optimasi. Kemudian artikel kelima di sini menyajikan dari pemodelan prediktif dari dia aplikasi performa aplikasi paralel dengan pendekatan analitik dan juga dia berbasis machine learning ya. Dan artikel yang keenam di sini dia mengusulkan sebuah mekanisme self adaptive yang dimana dia lebih mandiri untuk pemrosesan aliran paralel yang menyesuaikan eksekusi secara lebih dinamis. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya juga dari dimana di studi artikel 1 dan 2 di sini dia lebih menunjukkan kepada keunggulan dalam hal kecepatan pelatihan dan juga waktu inferensinya. Bagaimana GPU berperan di sini seperti itu dalam model berbasis GPU seperti LSTM dan juga Indobert. Tapi untuk studi kelima di sini atau artikel kelima di sini lebih menekankan bagaimana prediktif performa itu diaplikasikan begitu. Meskipun memang sumber dayanya itu menjadi lebih efisien tapi tidak langsung mempercepat dari prosesnya. Dan ini berbeda dengan studi keenam yang dimana dia lebih fokus pada fleksibilitas dan adaptasi sistem melalui pendekatan self adaptive tadi sesuai namanya ya. Jadi memang dia memiliki kompleksitas sistem yang lebih tinggi. Nah, untuk artikel keempat di sini tentang meta heuristik, dia lebih unggul dalam optimasi dari multi trajectory. Tapi kekurangannya di sini dia membutuhkan beberapa tuning yang lebih eh, optimasi yang lebih kompleks begitu ya. Sedangkan di sini untuk artikel ketiga lebih menitik beratkan pada bagaimana mereka bisa menyebarkan pengetahuan dan keterampilan pemrograman paralel melalui lingkungan klaster yang lebih hemat biaya. Untuk tabel perbandingannya kurang lebihnya seperti ini. Baik, perkenalkan nama saya Konidor Novena Ramadan dengan NIM akhir 3087 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di bab 4 yaitu kesimpulan pada artikel ini
yang kami buat ini menyimpulkan bahwa komputasi paralel itu telah berkembang cukup pesat dari sekedar high performa computing menuju ke sistem yang lebih adaptif, cerdas, dan terintegrasi menggunakan pembelajaran mesin. Nah, keenam studi yang kami analisis itu menunjukkan bahwa tren komputasi paralel bergerak ke arah yang lebih inklusif dan juga aplikatif. Ya, nah ada peningkatan yang signifikan dalam penggunaan GPU-nya, yaitu adopsi pendekatan adaptif mandiri dan juga eksplorasi metode prediktif berbasis machine learning. Nah, studi ini juga mengungkap celah-celah yang masih bisa diulik lagi, seperti kebutuhan arsitektur yang lebih scalable, di mana integrasi dengan edge computing untuk real time interface dan pengembangan alat pembelajaran yang mampu mensimulasikan lingkungan paralel. Sebagai contohnya itu arah penelitian selanjutnya bisa menggabungkan em, metaheuristik paralel dengan penjadwalan adaptif untuk efisiensi yang lebih tinggi, atau melakukan pengembangan simulator untuk membantu mahasiswa agar bisa dapat memahami program paralel tanpa instruktur manual seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.